Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Pur? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak Dio gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Pur. Bagaimana kabar keluarganya juga sehat Pak Pur? Alhamdulillah. Begini Pak Pur, saya lagi ada tugas dari CGP yaitu tentang demonstrasi kontekstual, mewawancarai kepala sekolah setempat yaitu tentang praktik pengambilan keputusan. Nah, terima kasih sebelumnya Pak Pur telah bersedia menjadi narasumber saya. Nah, yang nantinya saya wawancarai Pak Pur. Monggo Bapak Dio. Terima kasih sebelumnya Pak Pur. Langsung saja ya Pak Pur. Pertanyaan pertama ini Pak Pur. Selama menjadi kepala sekolah Pak Purwanto, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Nah, untuk identifikasi apa Mas tadi? Dilema Etika dan bujukan moral. Memang agak sedikit sulit untuk membedakan antara mana itu kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral. Tetapi langkah saya yang pertama adalah mengenali kasus tersebut. Apakah kasus ini merupakan kasus yang tergolong dilema etika atau bujukan moral. Mengenali itu dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melihat apakah kasus ini termasuk kasus yang melibatkan dengan intuisi perasaan saya atau ada aspek-aspek lain termasuk aspek hukum di dalamnya, termasuk aspek hukum dan lain-lain lah termasuk di dalamnya seperti itu. Jadi memang untuk mengidentifikasi itu memang butuh tidak hanya sendiri saya mengidentifikasi itu, juga berkonsultasi dengan teman-temannya gitu. Kalau saya simpulkan ya Pak, berarti yang pertama yaitu mengidentifikasinya dengan cara mengenali kasus seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Pur, jika ada suatu permasalahan yang sama-sama benar ini Pak Pur, lalu bagaimana langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan atau mengambil kebijaksanaan? Yang selama ini saya terapkan jika mendapatkan masalah yang dua-duanya benar, ya, itu yang pertama adalah dengan melihat seberapa dari dua permasalahan itu dari dua yang paling benar itu mana yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak bermanfaat bagi khususnya lah kalau di dalam pembelajaran bagi anak, kalau yang lain ya tentu saja mempertimbangkan aspek kebajikan dari dua kasus yang benar itu. Nah, tentu saja kembali lagi saya tidak bisa sendiri dalam memutuskan itu, Pak. Selalu berkonsultasi dengan teman-teman di sekolah. Wah, luar biasa sekali ini jawabannya Pak Pur. Ini kepala sekolah yang cerdas ini Pak Pur. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Pur, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut? Ya, langkah-langkahnya pertama tadi mengidentifikasi permasalahan itu. Kemudian yang kedua adalah setelah saya identifikasi, kemudian saya tentukan bagaimana saya akan mengurai permasalahan itu. Tentu saja dengan mempertimbangkan banyak hal,
utamanya adalah berpihak pada murid itu. Iya. Seandainya itu permasalahan itu memang melibatkan murid, tetapi kalaupun permasalahan itu melibatkan guru misalnya, tentu saja mempertimbangkan aspek mana atau apa yang terbaik dari yang baik. Nah, saya akan memilih dari yang baik-baik itu. Di antara yang baik-baik pastikan ada yang paling baik. Atau jika seandainya pilihan itu buruk semua, dua-duanya pilihan buruk, saya akan mempertimbangkan yang paling sedikit keburukannya. Baik Pak Pur, terus apakah selama ini Bapak menemukan tantangan tersendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Caranya itu bagaimana? Tantangan pasti ada, sekecil apapun itu tantangan pasti ada. Nah, tantangan itu bisa datang dari internal maupun dari eksternal. Dari internal misalnya kalau itu melibatkan murid, tentu saja dari murid. Jika melibatkan guru ya tentu saja bisa dari guru. Nah, biasanya saya mengatasi tantangan itu dengan melibatkan teman-teman dalam mencari solusi yang paling baik. Itu salah satunya. Kemudian cara yang lain, tidak hanya teman satu sekolah yang saya gandeng, saya ajak untuk bekerja sama mencari solusi, menguraikan permasalahan, tetapi ada kalanya kita juga membutuhkan stakeholder lain, misalnya wali murid atau komite, bahkan pemerintah desa. Itu saya libatkan agar potensi kerugian atau potensi konflik yang lebih besar itu bisa dihindari. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, berarti yang pertama itu diselesaikan atau dimusyawarahkan dengan rekan ke guru. Internal dulu. Kalau internal masih bisa diselesaikan berarti sudah Bisa dengan lanjut dengan lembaga yang lain yang terkait itu ya. Baik Bapak, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau pada saat itu juga dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut? Untuk jadwal itu sebenarnya secara reguler kami di SD ini punya jadwal reguler setiap hari Sabtu untuk refleksi guru dan teman-teman. Tetapi jika ada permasalahan yang sifatnya insidentil, itu saya akan melihat kasusnya seperti apa. Jika memang kasusnya agak ringan, berarti kan bisa langsung diselesaikan. Tetapi jika membutuhkan bantuan dari pihak lain, misalnya dalam hal ini komite yang menjadi partner dari sekolah, maka saya akan memerlukan waktu paling tidak beberapa hari, tetapi target penyelesaiannya pasti ada, selalu ada. Jadi untuk kasus-kasus yang ringan bisa langsung diputuskan, diselesaikan, tetapi untuk kasus-kasus yang lain tetap ada target waktu paling tidak 1 minggu atau 2 minggu agar permasalahan tidak berlarut. Sementara untuk yang jadwal reguler sendiri kami melakukan refleksi setiap hari Sabtu. Nah, baik Pak, apakah selama ini ada seseorang atau pihak-pihak lain yang membantu Bapak dalam menyelesaikan atau membantu keputusan Pak? Gitu. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, saya senantiasa bekerja sama dengan teman-teman guru di sekolah, kemudian juga teman-teman dari komite sekolah. Saya kira itu dua elemen itu yang saya gandeng untuk senantiasa berkonsultasi. Tetap keputusan tetap ada pada saya, tetapi dengan
dengan mempertimbangkan masukan, saran dari teman-teman semua. Baik Pak Purwanto, ini pertanyaan yang terakhir ini Pak Purwanto. Dari semua hal-hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, yaitu dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di lini etika ini Pak? Saya kira pembelajaran yang saya peroleh adalah dengan semakin sering atau dengan semakin intens mengajak teman-teman itu tentu saja memberikan warna atau memberikan masukan yang memberikan banyak opsi, memberikan banyak pilihan dalam saya menentukan satu keputusan. Dan tentu saja semakin sering kita melakukan atau menemui permasalahan, bukan berarti saya senang dengan permasalahan, tetapi itu menandakan semakin matang dalam mengambil keputusan dan semakin bijak, semakin ada apa istilahnya ya, unsur atau nilai kebajikan di dalam mengambil keputusan. Nah, itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak atas Bapak bersedianya meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami tentang wawancara kepala sekolah tentang praktek pengambilan keputusan. Tentunya banyak sekali manfaatnya, banyak sekali yang saya petik dari wawancara tadi, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Pak Purwanto ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwanto.